Hai, hai. Halo, Sagittarius. Apa kabarmu hari ini? Seperti biasa aku mau membaca general reading ya, tentang apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Ini adalah pembacaan umum ya, jadi nggak harus semuanya resonate sama kamu. Ada yang resonate dan tidak resonate. Lalu perlu diingat bahwa ini bukan soal ramal-meramal, tetapi untuk lebih bisa memaknai hidup dalam. Baiklah Sagittarius, sembari aku shuffle kartu ini, kamu bisa memfokuskan seseorang yang sedang kamu fokuskan ini. Tetapi tetap dalam berdoa kepada Tuhan supaya dapat petunjuk atau jawaban dari readingan ini. Dan satu lagi, oke. Di bottom of the decknya ada Ten of Swords atau 10 pedang. Oke, kita simpan di sini. And let's reading. Ayo kita mulai. Di sini ada Nine of Swords tentang kecemasan, gundah gulana. Mungkin kamu sedang berseteru dengan pasangan kamu sehingga ini berkecamuk dalam otak dan alhasil kamu jadi insomnia, susah tidur karena beban yang karena pikiran yang sangat kamu fokuskan kepada si doi gitu ya. Mungkin kalian sudah sudah berpisah atau sedang berjarak memang, dan itu yang menyebabkan kamu mengasingkan diri, menarik diri, dan untuk muhasabah diri kamu tentang apa sih yang sudah berlaku kemarin kan, ada pelajaran apa yang kamu ambil. Kamu seperti ingin memaknai apa itu. Oh, Seven of Swords. Kamu berusaha keluar dari circle yang negatif, mungkin atau justru pasangan kamu yang negatif ya, toxic. Kamu ingin keluar ke situ. Kamu akan membawa sisa-sisa cinta atau sisa-sisa peduli, kasih sayang, mau kamu bawa pergi secepat-cepatnya. Dan lihat, dua pedang itu diumpamakan sebagai sesuatu yang memang harus ditinggalkan begitu. Kamu seperti sudah merasa untuk bangkit, untuk segera meninggalkan agar tidak melukai kamu sendiri. Karena jika pedang ini menancap ataupun kamu terkena goresannya, maka itu rasanya akan sakit sekali. Jadi lebih baik kamu tinggalkan sebelum pedang ini semuanya kamu tancapkan, kamu tinggalkan ya, begitu. Oh ya, lalu ada date. Ini semacam kamu tuh mau menutup siklus ya. Mungkin dalam hubungan kamu, kalian sering cekcok, sering berseteru, dan masalahnya itu terjadi berulang-ulang. Oke, kamu buat kesalahan atau dia yang buat kesalahan. Habis itu, sesudah itu kalian sama-sama saling meminta maaf, saling memaafkan, tetapi masalah itu pada dasarnya terulang lagi lah. Mungkin sekarang adalah pikiran kamu untuk saatnya pergi,
dengan meninggalkan 2 pedang ini tadi dan membawa yang masih bisa kamu bawa. Dan seperti tutup buku ya, kamu bisa lihat buku yang terbakar, peleburan, dilebur dia. Apa yang sudah memang tidak sepatutnya ada di kehidupan kamu, kamu bukan setakat membuangnya, tetapi memang melenyapkan kita. Dan mulailah siklus baru, mulailah diri kamu yang lebih tinggi, lebih spiritual, atau lebih lebih bijak dalam menanggapi masalah tersebut. Jatuh. Strength. Selama ini kamu berusaha menjadi kuat, berusaha menjadi sabar, berusaha menjadi dewasa, tetapi usaha kamu, upaya kamu itu mungkin tidak diindahkan dengan si dia, atau justru bolak-balik vice versa ya, tidak selalu di kamu, karena kesabaran itu, kekuatan itu akhirnya runtuh juga. Dan mau tidak mau kamu pun harus lebih kuat, harus lebih sabar. Setelah ini justru kesabaran itu sudah kamu lenyapkan. Kamu berusaha tidak peduli, kamu berusaha untuk tidak memikirkan, kamu mencoba untuk tidak terhubung lagi ya. Dan justru berakhirnya ini bukan berarti berakhir segalanya, tapi tidak, justru ini adalah titik balik awal mula di mana kamu harus jauh lebih sabar, jauh lebih memproteksi diri kamu sendiri supaya tidak terbakar, karena kamu merasa apa yang kamu paksakan itu pada akhirnya nanti akan merusak kamu sendiri. Oke? Aku nggak tahu di sini kalian udah berpisah atau memang LDR, atau masih bersama tetapi memang rasa cinta itu, kasih sayang dulu tuh udah kayak hambar gitu loh, udah mulai rasa berkurang gitu. Lama-lama pun nanti akan hilang sendiri, mati sendiri perasaan itu dengan sendirinya. Lalu ada 5 of Pentacles, 5 koin. Di sini kamu tertatih-tatih ya, seperti hidup yang mati segan, hidup segan mati tak mau. Jadinya mau nggak mau kamu harus tetap jalan, kehidupan kamu harus tetap jalan. Dan ya, ada bantuan di sana, ada arahan. Mungkin kamu meminta pendapat kepada orang lain atas hubungan kamu dan dia, dan kamu mendapat jawaban atau arahan atau instruksi untuk tetap menjalankan hidup meskipun dengan satu kaki. Kalian akan bisa berjalan bersama-sama, beriringan kalau kalian tetap bersatu. Sama kalau hanya dengan satu kaki, otomatis berjalan pun ada batasan gitu. Tetapi harus tetap berjalan, mulai mencoba menerima keadaan atas apa yang sedang terjadi ya, karena kamu tahu ini menyakitkan, dan mungkin kalau terulang lagi itu pun akan lagi-lagi menyakitkan dan sembuh menyakitkan lagi, seperti itu. Jadi ya, siklus yang berulang-ulang. Lalu aku mau tahu bagaimana energi dia saat ini, bagaimana. Oke.
di sini bottom of the decknya ada itu of sword. Oke. Mari buka satu persatu. The devil. Dia tercandu-candu sama kamu. Ini devil itu seperti ketergantungan, kemelekatan, tercandu. Karena dengan kamu tuh begitu menyenangkan, dengan kamu begitu mengasyikkan, dengan kamu begitu membahagiakan, makanya dia melekat sama kamu. Makanya ada adiksi di diri kamu, makanya ada kemelekatan itu. Lalu ada di Hierophant. The Hierophant. Kamu orang yang The Hierophant, dia orang yang mempunyai etika, sopan santun gitu ya, selaras dengan alam, selaras dengan semesta, ya, bijak, ya. The Fool. Kamu ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang dimana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri di sana, ya. Kamu ingin memulai sesuatu yang tidak menyakitkan, memulai apa yang kamu inginkan sehingga kamu bisa menjadi diri sendiri, ya. Kamu meninggalkan siklus lama dan akhirnya kamu memulai sesuatu yang menurut kamu itu bisa mengurangi stres atau mengurangi kemelekatan dia. Bukan kamu, mengurangi kemelekatan dia kepadamu. Maka dia kayak mencoba menemukan hal baru yang menyenangkan, yang sesuai dengan dia, untuk mengalihkan pikirannya tentang kamu. Oke, Ace of Wands, 1 pedang. Kamu sedang berambisi, berusaha kerja keras untuk melupakan atau kerja keras untuk membiasakan diri tanpa kamu. Dan sebenarnya dia terinspirasi dari kamu. Kenapa? Karena dia lihat kamu bisa melenggang dengan ringan, dengan enjoy, dengan senyuman. Tetapi dia susah. Tapi dia nggak bisa. Dia susah begitu. Dan dia terinspirasi sama kamu. Akhirnya dia pun akan berusaha untuk melakukan hal yang sama. Ya. Oke, naik coffee, dia ingin bicara tetapi ada ketakutan di sana. Dia pengen ngomongin ke kamu tapi dia takut salah. Kenapa dia memilih untuk diam? Yaitu tadi karena dia merasa bahwa mungkin kalau dia membicarakan hal tentang kalian harus bagaimana dan kemana, dia nggak berani bilang. Dia takut salah persepsi, dia takut salah tanggap, dia takut kamu tidak lagi bisa terhubung dengannya. Oke, aku mau cari tahu dari Lenormand. Jadi apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki atau mengambil keputusan atas
hubungan kalian. Meskipun itu sulit, tetapi tidak dipungkiri dia sulit ya, lepas dari kamu. Dia seperti belum siap, dia seperti merasa ini mimpi, karena begitu cepat kamu pergi, atau dia yang pergi, dan dia merasa ada penyesalan. Sarah, kenapa waktu itu tidak langsung memperbaiki? Kenapa ini selalu ya seperti menyalahkan diri sendiri? Harusnya aku waktu itu nggak gini, nggak gitu. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, tinggal ditambahin kecap sama kerupuk, itu kan hidup enak. Umpamanya seperti itulah kan ya. Oke. Tak mau keluar. Oke, aku ambil sendiri. Ribet amat sama kartu ya, maaf lah ya guys. Oke, lanjut. Yap. Di bawah deliknya ada dog atau guguk anjing. Dimana kamu dimana dia setia, dimana dia ingin melindungi kamu ya. Tidak dipungkiri dalam hati kecil kamu dan dia ingin merujuk kembali untuk memperbaiki, dan dia pun akan tetap setia sama kamu. Dia pun akan melindungi kamu, dia pun akan membahagiakan kamu. Dia berusaha keras untuk itu, kalau memang masih ada jodoh dan hubungan kalian bisa diperbaiki. Ular, dia sedang mencoba untuk mengikuti kata hatinya. Dia sedang berupaya untuk mempertajam intuisi dia, untuk melihat apakah ada manipulatif di sana, apakah ada pengkhianatan di sana ya. Dia tidak mencari tahu apakah kamu ada orang lain, apakah kamu ada apa dengan dia, tidak cinta lagi kah atau apa. Dia diam saja, tapi dia sedang mempelajari ilmu intuisi sedang mempertajam intuisinya. Jadi dia akan mengikuti kata hatinya. Kalau memang harus pergi, ya sudah pergi, dan mungkin nggak akan kembali lagi, karena memang sudah merasakan sakitnya. Mungkin kamu pernah ada isu untuk menduakan dia, atau kamu pernah merasakan sakit yang terus selalu berulang. Lalu ada sabit, ya kan? Sudah terlalu sakit, tetapi rasa sakitmu ini adalah bentuk dari pedulinya, dari kehendak dari Tuhan. Itu ini memang menyakitkan, tetapi di balik ini ada sesuatu yang membahagiakan. Ini menyakitkan, tapi di balik itu ada sesuatu yang membahagiakan ya. Kamu seperti panen hal-hal positif gitu. Itulah. Jadi ya, untuk sesuatu yang lebih baik, untuk sesuatu yang lebih membahagiakan, kamu harus rela berkorban, kamu harus rela tersakiti, kamu atau dia ya, untuk mendapatkan panen yang berlimpah itu. Justru kalau tidak ada rasa sakit, mungkin beda lagi ceritanya ya. Karena ini pure kalian berpisah karena ada konflik, atau memang sudah selesai semuanya, ataupun memang sudah hilang semua. Yes, ada semanggi ya. Semanggi. Ya.
setelah kamu mendapatkan panen, otomatis kamu jual dong itu padi menjadi beras kan. Nah itu jadi ya keberuntungan pun datang ke kamu, dijual dapat uang ya kan. Nah itu jadi kan keberuntungan kan gitu. Ada happy akhirnya kamu bisa akhirnya dia lebih bisa jernih pikirannya atau pandangannya bisa lebih luas lagi, karena padi yang tadinya lumayan tinggi kan seperti menutupi arah ya, katakanlah seperti itulah. Tapi kalau udah di tebas apa udah di itunya lah udah diambil, udah dipanen tadinya, dia jadi oh iya ya gitunya banyak, oh iya ternyata gini ternyata gitu tuh. Dan kamu ingin mempunyai keluarga yang stabil, pengen punya rumah tangga yang membahagiakan, aman dan nyaman. Bukan, atau memang setelah ini semua terjadi akhirnya kamu pulang ke rumah, mungkin kamu menghabiskan waktu dengan keluarga kamu untuk mengalihkan pikiran kamu tentang dia ya. Kamu menyetabilkan diri kamu dengan kembali ke keluarga, mungkin ke orang tua, bisa jadi ya. Jadi keselimpung jadi kesimpulannya ini adalah perpisahan yang menyakitkan gitu, perpisahan yang sama sekali tidak membawa kebahagiaan sebelumnya. Tetapi mungkin memang Tuhan tuh mau ngasih tahu kamu bahwa ini bukan yang pantas untuk kamu loh. Ayo dikat dari dulu, dikat dulu sebelum terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kan itu sangat menyakitkan ya, mungkin itu. Dan pasti dibalik itu Tuhan nggak diem kan, digantikanlah dengan pertumbuhan baru atau ide baru, cemerlang dan kebahagiaan itu datang lagi. Galau kamu hilang, sudah tidak bergalau-galau lagi gitu guys. Oke, ada angka kembar untuk kamu, mana tahu ini berhubungan dengan kamu ya. Simpan dulu, ambil, ada abjadnya juga, abjad. Oke. Ada H di sana, F, G, T, dan S. Ada bulan-bulan apakah? November, Mei, Juni. Lalu angka kembar, angka keberuntungan kamu mungkin ada berhubungannya dengan 222. Kesilauan ya, 222. Oke, baiklah, sampai sini dulu readinganku. Semoga bermanfaat, semoga disunit. Ambil saja yang baik-baiknya, yang positifnya, yang negatifnya buang jauh-jauh. Gunakan untuk muhasabah diri. Oke, bye bye Sagittarius.